Karena Al-Quran yang paling utama itu turun, para jemaah yang terhormat, bukan kerja yang disuruh Allah. Kerja, kerja, kerja. Bukan begitu. Tapi ikra, 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 ikra. Baca pedoman kerja itu dulu, baru kita bisa melaksanakan pekerjaan. Kalau kerja, 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 kita tidak membaca pedomannya, maka kerja itu akan amburadul. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah hidup di bulan Sya'ban selama 9 hari. Nanti malam setelah maghrib akan bertukar tanggal dengan tanggal 10. Inilah transparannya nama bulan yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya. Kalau bulan Masehi itu belum tentu hari akan siang, dia sudah menukar tanggalnya. Tapi bulan Islam berubah siang menjadi malam, matahari terbenam di ufuk barat, nampak syafaq yang merah. Saat itu azan berkumandang, baru bertukar tanggalnya. Kaum muslimin, tapi sayang, karena kita cukup lama dijajah oleh orang Masehi ini, walaupun mayoritas kita beragama Islam, tapi penanggalan tanggal lahir, penanggalan kenduri, penanggalan kegiatan di kantor-kantor dimanapun, agenda di buku kita, sampai sekarang kita tulis dengan Masehi. Kaum muslimin, memang itu tidak berdosa, tapi karena
tanggal Islam itu adalah merupakan Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah, maka kita tulis jugalah di agenda kita. Sampai kita meninggal, jangan lupa kita. Kalau ditanya orang hari ini tanggal berapa, semua orang Islam harus bisa menjawab tanggal 9 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Karena itulah tanggal yang akan dipakai nanti di akhirat. Kaum muslimin, perubahan dari tanggal ke tanggal itu, perubahan dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai kepada musim. Tidak lama lagi kita akan menyambut pula bulan Ramadan kalau ajal kita belum sampai. Yang Ramadan pasti datang. Saya yakin 21 hari lagi, hari belum akan kiamat. Bulan Ramadan tahun ini insya Allah datang. Tapi kita yang sedang berjumat sekarang ini belum tahu akan bisa sampai usia kita Ramadan yang akan datang ini. Untuk itu Nabi mengajarkan kita doa. Ketika kita berada di bulan Rajab, ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Sya'ban. Ketika kita telah berada di bulan Sya'ban, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi suatu titik yang dituju oleh Rasulullah? Kaum muslimin, sebelum Ramadan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat. Itu yang merawikannya, sanad hadisnya itu adalah istri beliau Ibu Aisyah. Kalau istri jo suami itu bakti wang jo pungguang kabau tampak ciek tampak baduo salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu, maka Ibu Aisyah tidak akan pernah bohong. Puasa sunat terbanyak yang dilakukan oleh Rasulullah adalah di bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang terhormat, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan pengangkatan amal kaum muslimin ke hadirat Allah. Kenapa engkau banyak puasa sunat di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal. Saya sangat senang ketika amal-amal itu diangkat ke hadirat Allah. Saya sedang berpuasa. Kaum muslimin yang terhormat, kalau ada kesempatan kita, Sya'ban ini masih ada, mari kita berpuasa. Kaum muslimin, kalau kita lihat, baik puasa sunat maupun puasa wajib, itu ujung-ujungnya akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Orang takwa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau kaum muslimin yang terhormat, tempat yang akan kita tempati nanti di akhirat adalah surga, itu kita tidak perlu khawatir lagi. Tapi kalau neraka, bisa saja khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kaum muslimin, kita lihat beberapa hari yang lalu di mana-mana di kota ini terjadi kebakaran. Ada orang yang tidak bisa keluar, terbakar tubuhnya, terbakar hartanya. Tapi berapa sakit yang dia rasakan, menjelang kulitnya hangus, kemudian dia tidak bisa bernapas lagi. Saat itu sakit tidak dirasakan lagi. Tapi kalau terbakar nanti di neraka, kullama nadijat juluduhum, setelah hancur kulit dan tulang belulang mereka itu semua dibakar jadi abu, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar lagi oleh Allah dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, untuk itu marilah kita cari bagaimana caranya berhibah-hibah kepada Allah, kita mendapatkan tiket ke surga. Salah satunya tiket untuk ke surga itu as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah anak kunci surga. Kaum muslimin, spesial amalan salat setelah diulang oleh para ulama setiap tahun,
Kesempurnaan ibadah salat itu bukan dibawa oleh Jibril ke bumi ini. Amal-amal yang lain diantarkan oleh Jibril. Titiak bak hujan, enggok bak langgau. Tetapi salat diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang belum pernah ditempuh oleh nabi lain. Maka peristiwa itu disebut peristiwa yang fenomenal. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Itulah dia Isra Mi'raj. Kaum muslimin yang terhormat, semenjak Nabi menerima kesempurnaan perintah salat itu, saat beliau berada di puncak alam yang paling tinggi itu, beliau bersimpuh menghormati Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Kemudian Allah membacakan pula untuk Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Walaupun yang dituju Allah itu hanya nabinya, Nabi tidak ingin selamat sendiri. Dia ingin umat Islam di seluruh dunia ini selamat. Maka beliau menjawab bukan untuk diri pribadinya sendiri. Beliau jawab dengan ucapan yang mengikut sertakan orang mukmin semua. Beliau menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat untuk kami ya Allah dan hamba-hambamu yang saleh. Maka kalau kita ingin selamat di dalam koridor keselamatan yang didapatkan oleh Nabi dari Allah, maka jadilah kita orang-orang yang saleh. Untuk itu bukan saja kita, tapi sampaikanlah kepada anak-anak muda kita. Sekarang banyak sekali anak muda yang melecehkan, tidak mau melaksanakan perintah salat ini. Kaum muslimin yang terhormat, meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada orang pezina. Maka kita sampaikanlah kepada anak-anak kita untuk tidak meninggalkan salat. Itu salah satunya. Yang kedua, para jemaah yang terhormat, kunci untuk masuk surga itu, kalau malaikat menyebutkan dalam surat Ar-Ra'du yang kita baca sebagai dasar khutbah tadi, wal malaikatu yadkhuluna alaih. Malaikat masuk ke dalam seluruh pintu-pintu surga itu. Setelah dia masuk, dia berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu. Kamu mendapatkan surga ini karena sabar. Kita turunkan ayat itu lagi kembali ke bawah, ke dalam surat Al-Baqarah. Antara sabar dan salat adalah dua patah ayat Allah yang tidak bisa dipisahkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Namanya salat itu kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sangat berat mengerjakannya. Beratnya di mana? Di hati, bukan di jinjing, bukan dipikul. Beratnya di hati. Kaum muslimin yang terhormat, walaupun rumah orang itu dekat masjid, tapi kalau hatinya berat untuk meninggalkan, untuk mengerjakan salat, maka dia tidak akan datang berjamaah ke masjid itu. Itu yang dikatakan berat di hati. Bagi siapa yang tidak berat? Illa alal khashiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin yang terhormat, makanya kalau kita ingat di dalam salat itu, kita berhadapan dengan zat yang punya semesta ini, kita tidak akan sembarangan melaksanakan ibadah salat. Karena kita sedang berdialog dengan zat yang memberi kita segalanya. Apa saja usaha kita di dunia ini, sumbernya dari Allah. Tidak ada kecerdasan kita, tidak ada kelihayan kita, tidak ada kepandaian kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang ketiga, untuk jadi orang takwa mengisi surga itu adalah puasa.
tidak lama lagi Ramadan akan datang. Bagi orang mukmin yang mengharapkan ridha Allah, dia gembira Ramadan ini datang. Bagi orang yang tidak mengharapkan, dia semakin sempit pikirannya datang Ramadan ini. Lebih-lebih orang berjualan nasi yang tidak beriman. Kalau Ramadan ini datang, orang tidak ada makan siang hari lagi, kedai saya tutup, berapa aset saya yang akan hilang? Kaum muslimin, maka perhitungan orang yang beriman bukan perhitungan batiniah akhirat, tapi perhitungan lahiriah kekayaan dunia. Sedangkan kekayaan dunia itu semuanya akan hancur dan ditinggalkan. Karena Ramadan hampir datang lagi, maka kita tirulah Rasulullah. Bukan Nabi itu pergi berlimau ke sungai, mandi ke batang air, memakai asam dan bunga rampai. Bukan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tapi beliau istighfar, kemudian beliau bergembira, ya Allah, Ramadan yang akan datang ini, berilah saya kesehatan lahir dan batin. Maka mulut beliau menyebut marhaban ya Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan dalam hidup di bulan Sya'ban ini, agar kita khusyuk menunggu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu adalah lahan yang subur lagi. Siapa yang beramal di bulan Ramadan itu lebih berlipat-lipat lagi pahalanya. Maka setidak-tidaknya kita menyiapkan hari akan berbuka itu air putih, kurma agak 3 butir 1 bungkus, diletakkan di pintu masjid. Dan siapa yang berbuka dengan kurma dan air yang kita bawa tadi, setiap orang yang berbuka, pahala orang yang menyiapkan pembukaan itu akan diberikan oleh Allah pahalanya sebesar orang yang berpuasa. Sedangkan pahala orang yang berpuasa itu tidak diambil sedikit pun. Kaum muslimin, kalau lahan subur kita tanami dengan biji-bijian yang baik, maka akan mekarlah daunnya, banyak bunganya, lebat dahannya, akan masak buahnya, dan bisa kita petik nanti di akhirat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an bukan buku petunjuk umat Islam saja, petunjuk bagi seluruh manusia. Kenapa begitu? Karena tidak ada lagi nabi selain dari Nabi Muhammad yang terakhir, dan tidak ada lagi kitab selain dari Al-Quran. Kaum muslimin yang terhormat, orang kafir, orang munafik, kalau dapat hidayah dari Allah, mereka mempelajari Al-Quran, mereka akan diseret oleh Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kita bacalah Al-Quran itu di bulan Ramadan, bukan di hari-hari yang biasa ini saja, dan bukan juga dikhususkan Ramadan saja. Karena Al-Quran yang paling utama itu turun
para jemaah yang terhormat, bukan kerja yang disuruh Allah. Kerja, 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 bukan begitu. Tapi ikra, 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 ikra. Baca pedoman kerja itu dulu, baru kita bisa melaksanakan pekerjaan. Kalau kerja, 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 kita tidak membaca pedomannya, maka kerja itu akan amburadul. Dengarkanlah apa yang disampaikan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca Al-Quran, kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.